Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di mata kuliah Bisnis Internasional akan mempresentasikan tentang ekonomi politik perdagangan internasional. Rifananda Abdurrahman itu saya sendiri dengan NPM 23, Usi Fajar NPM 32, dan Aprianti Kusuma Wardani NPM 58. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks karena disebabkan beradanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Kemudian arti perdagangan internasional yang pertama adalah menjalin persahabatan antar negara. Dan yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara, seperti iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama dari perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan spesialisasi. Walaupun di negeri sendiri mampu membuat barang yang serupa, namun akan berbeda kalanya semakin patut bila barang tersebut dari luar negeri. Dan yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para produsen tidak menjalankan mesin-mesinnya dikarenakan takut barangnya tidak maksimal di pasaran. Dengan perdagangan internasional ini, pengusaha mampu memaksimalkan produknya dan menjual keunggulannya ke luar negeri. Dan yang kelima, transfer teknologi mesin. Perdagangan internasional memungkinkan untuk saling mengetahui, mempelajari teknik produksi, dan semakin efisien dan cara manajemen yang modern. Slide yang keempat mengenai faktor pendorong. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dan jasa. Yang ketiga, keinginan untuk keuntungan yang maksimal. Yang keempat, keinginan buka kerjasama dengan negara lain. Dan yang terakhir, mempererat hubungan suatu negara. Slide yang kelima mengenai kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penetapan tarif. Penetapan tarif merupakan pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Yang kedua, kuota impor. Kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Yang ketiga, larangan ekspor dan impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk ke dalam pasar domestik. Hal tersebut dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Yang keempat, subsidi. Subsidi ditujukan untuk mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang dalam negeri. Yang kelima, premi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai produksi tertentu. Yang keenam, dumping. Merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang yang lebih murah dari dalam negeri atau di bawah biaya produksi. Yang terakhir, devaluasi. Merupakan tindakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap mata uang asing. Akibat dari devaluasi sendiri, yang pertama ada harga impor menjadi mahal, yang kedua harga dalam negeri menjadi lebih murah, yang ketiga memperbesar ekspor, yang keempat memperkecil impor, dan yang terakhir menambah devisa negara.
Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. 1. Argumen politis untuk intervensi, dan 2. Argumen ekonomi untuk intervensi juga. Yang pertama adalah argumen politis untuk intervensi. Argumen politis untuk intervensi pemerintahan mencakup berbagai isu, termasuk melindungi lapangan pekerjaan, melindungi industri yang dianggap penting bagi keamanan nasional, pembalasan kecurangan pesaing asing, melindungi konsumen dari produk berbahaya, mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri, dan memajukan hak asasi manusia individu di negara-negara pengekspor. Untuk selanjutnya ada argumen ekonomi untuk intervensi. Dengan berkembang teori perdagangan baru dan kebijakan perdagangan strategis, argumen ekonomi untuk intervensi pemerintahan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sampai awal 1980-an, sebagai besar ekonomi melihat sedikitnya manfaat dari intervensi pemerintahan dan sangat menganjurkan kebijakan perdagangan bebas. Posisi ini telah mengubah perkembangan kebijakan perdagangan strategis, meskipun seperti yang akan kita lihat pada bagian berikutnya, argumen ekonomi masih kuat menempelkan pada perdagangan bebas. Faktor politik mempengaruhi ekonomi. 1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi internasional. Yang kedua, kepedulian politik mempengaruhi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.